Jika di Indonesia pernah mengalami kudeta pada saat PKI menyerang para petinggi Indonesia pada tanggal 30 September tahun 1965, atau yang lebih dikenal dengan Gerakan 30 SPKI, di mana gerakan itu bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno oleh Partai Komunis Indonesia. Kejadian kudeta ini juga terjadi di Myanmar, di mana pada tahun 2021, militer Myanmar mengkudeta Presiden Win Myint. Myanmar juga dikenal sebagai Burma. Nama resmi Burma berlaku hingga tahun 1989, adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Negara ini memiliki luas 676.578 km persegi. Sebenarnya Myanmar sudah dipimpin oleh militer sejak kudeta pada tahun 1988 dan terjadi sampai sekarang. Walaupun ada pemilihan presiden secara sistem demokrasi, namun tidak berselang lama dari proses pelantikan presiden, akan ada gelombang kudeta oleh kelompok militer Myanmar. Dan yang belum lama terjadi yaitu pada tahun 2021, militer merebut kendali pemerintahan, tepatnya pada tanggal 1 Februari. Setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu. Kudeta adalah upaya merobohkan legitimasi atau pukulan terhadap negara adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali bersifat brutal, inkonstitusional berupa pengambilalihan kekuasaan, penggulingan kekuasaan sebuah pemerintahan negara dengan menyerang dari sisi strategis, taktis, politis, dan legitimasi pemerintahan. Kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Dilansir dari Kompas dan dari BBC, kudeta Myanmar terjadi karena pihak angkatan bersenjata yang mendukung oposisi, menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang terjadi sebagai penipuan. Walaupun dari pihak Komisi Pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, pihak militer Myanmar tetap bersikukuh untuk melakukan pemilihan ulang sehingga terjadilah kudeta. Dan kudeta ini terjadi saat sesi baru parlemen akan dibuka. Suu Kyi saat ini berada dalam tahanan rumah dan didakwa memiliki walkie-talkie yang diimpor secara ilegal. Dan sampai saat ini, Myanmar masih dikuasai oleh militer. Kekuasaan di Myanmar saat ini diserahkan kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing. Ia adalah sosok yang selama ini memiliki pengaruh politik signifikan, berhasil mempertahankan kekuatan Tatmadaw, atau yang berarti kekuasaan sepenuhnya dimiliki oleh militer Myanmar, meskipun sebenarnya saat ini negara itu dalam transisi menuju demokrasi. Sosok Min Aung Hlaing adalah sosok yang menerima kecaman dan sanksi internasional atas dugaan perannya dalam serangan militer terhadap etnis minoritas. Usai kudeta, ia mengeluarkan komentar publik pertamanya yang berupaya membenarkan tindakannya dengan menyebut militer berada di pihak rakyat dan akan membentuk demokrasi yang benar dan adil. Kudeta yang terjadi di Myanmar membuat pertempuran antara kubu militer dan kubu warga sipil bersenjata hingga kini masih berlangsung. Demonstrasi besar-besaran pun terjadi menentang kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar. Mereka menuntut membebaskan Suu Kyi dari tahanan militer. Ancaman pun muncul dari Jenderal Min Aung Hlaing. Dia mengatakan dengan tegas akan menangkap siapa saja yang berusaha melawan pemerintahan yang dia pimpin. Dan demonstrasi terbesar yang pernah terjadi yakni peristiwa yang disebut dengan Saffron Revolution pada tahun 2007. Saat itu ribuan biksu bangkit memprotes rezim militer. Aksi demonstrasi kali ini dilakukan termasuk oleh guru, pengacara, murid, pegawai bank, dan pegawai pemerintahan. Jenderal Min Aung Hlaing mengancam akan memberlakukan tindakan efektif kepada para demonstran jika mereka tidak berhenti melakukan aksinya dan kembali bekerja. Dilansir dari detik.com, di dalam negeri Myanmar, oposisi pro-demokrasi mendeklarasikan aksi mogok senyap di seluruh negeri, menyambut peringatan 3 tahun kudeta militer. Aksi yang mengajak buruh absen bekerja secara diam-diam itu juga mewarnai peringatan di 2 tahun sebelumnya. Tahun ini, 8 negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, kembali menerbitkan resolusi yang mendesak junta militer menghentikan tindak kekerasan terhadap warga sipil, membebaskan tahanan politik, dan memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan, serta membuka dialog perdamaian. Tahun ini adalah tahun ketiga militer berkuasa. Pihak militer masih sibuk menghadapi pemberontakan yang kian sengit. Ribuan orang warga sipil ditahan dan menjadi korban akibat kudeta ini. Perlawanan oposisi masih terus dilakukan sampai saat ini. Itu terjadi di hampir semua wilayah etnis minoritas yang masing-masing beroperasi secara independen.